Apa Rusia itu setback? Apa Rusia itu mengambil langkah yang salah? Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Putin, itu saya kira luar biasa. Dulu kita anggap tesis, Anies Baswedan antitesis, Megawati Jokowi ini sintesis. Nggak mungkin. Mbak Puan itu mengatakan gila itu kan bukan dalam konteks nggak setuju. Kan saya bilang kalau saya nggak mau maju ya dia yang maju. Sekarang kan saya maju sebagai ketua umum. Kalau dia tahu saya maju ya dia jangan mencalonkan diri dong, kata Mbak Mega. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini kita sudah bersama seorang pujaan umat. Ya, dan yang paling penting adalah di topik ini beliau otoritatif. Iya. Karena teman lama sama-sama berjuang, Betul. mendirikan partai ini, Partai PDI Perjuangan di masa-masa awal reformasi. Iya. Dan beliau ini juga melihat mobilnya gue takut sendiri, Bos. Ya, pasti Bu Mega pun akan sur lihat Di mobilnya, kan? di belakang mobilnya udah namanya Apa? HMZ, Apa tuh? Haji Muhammad Zulfan. Selamat berjumpa lagi, selamat datang lagi Haji Muhammad Zulfan. Siap. Bang Zulfan Lindan. Ini baru balik dari Belanda, Bos. Ini masih bawa tulip beliau nih. Ya, Bang. Coba ya. Iya kan, cerita sedikit lah. Ini kincir angin gimana? Masih jalan gak kincir? Banjir nggak sih sana, Bang? Di Jawa Tengah lagi banjir nih, Bang. Ya, seharusnya kita itu memang kalau soal mengatasi banjir minta tolong Belanda ya. Bagaimana negara lembah penuh dengan sungai tapi nggak pernah banjir. Berarti udah bener Belanda aja yang ngurus Indonesia ini. Artinya kan tinggal bayar aja kan. Iya. Nggak usah Serahkan dia, pada ahlinya ya, Bang. dia nggak usah orang Belanda yang jadi presiden. Oh, iya. Serahkan pada ahlinya, Bos. Foke lah kalau begitu. Dan itu kalau dalam ayat Al-Quran kan dikatakan itu Keluar lagi nih, Bang. fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya Serahkanlah sesuatu itu kepada ahlinya. Kalau nggak diserahkan kepada ahlinya ya hancur. Oh, berarti iklannya Fauzi Boni ikut dari ayat Dalil ini dong, Quran. dalil Quran dong berarti. Ya. 2012 kan gitu Pak Yomas gitu kan. Serahkan pada ahlinya. Oke lah kalau Sebagai begitu. Coplos alumni- kumisnya, pas nih. alumnus Canisius yang religius kan. Tetap mengutip ayat-ayat Tuhan beliau. Iya. Ya kan? Bang, Mantap. langsung kita menukik di Iya. topik aja. Ya, langsung, Bang. Apa, Ini Bang? pidato Bu Mega kemarin. Iya, ya, Bang. pidato Bu Mega ini Belum habis-habis dikunyah sama orang-orang nih kan. Nah, ini perspektif Abang sebagai orang yang pernah 2 senti di samping Bu Mega. iya. Dan walaupun sempat juga menjadi 2 kilo jaraknya dari 2 cm jadi 2 kilo. Secara batin tetap 2 cm. Oh, nah ini Opung Panda juga ngomongnya begitu. nah gimana Abang melihat Bu Mega cantik, pintar dan karismatik ini kemarin kan? Ya saya berangkat dari apa yang disampaikan oleh Total Politik. Nah, ini kan terutama Ari dan Budi. Kasih dulu dekat, Bang. Itu kan bagaimana melihat kemungkinan Mbak Mega maju sebagai calon presiden. Nah, kalau kita kaitkan dengan pidato yang disampaikan oleh Ibu Mega dalam pertemuan Rakernas HUT ya, dalam HUT PDI 10 Januari yang lalu, saya kira itu menarik ya. Pertama apa menariknya? Ada harapan orang Ibu Mega kira-kira menyebutkan siapa calon-calon presiden yang akan diumumkan. Ya. Walaupun mungkin tidak satu nama ya. Bisa beberapa orang misalnya menyebut Ganjar, Puan Maharani, Ibu Risma, siapa lagi? Azwar Anas misalnya. Tetapi kan Bambang Pacul. tidak disebutkan. Ya, tidak disebut sebagai calon presiden. Gitu. Bahkan orang menangkap Mas Ganjar ini tidak disebut sama sekali namanya.
Betul kan? Nah, saya ini kok soalnya tidak bisa menonton langsung tapi mendengar ya. Nah kalau kita lihat dari situ, kemudian ketika Mbak Mega menyatakan dirinya karismatik, ya, kemudian cantik, pintar, cerdas. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut itu, nampaknya masih pantas memang untuk maju sebagai calon presiden. Calon presiden ini kan tidak boleh dilihat dari faktor usia, tapi kan dilihat dari faktor kemampuan berpikir, kemampuan menangkap persoalan-persoalan bangsa dan negara ini dengan baik. Kemudian kearifan. Nah, kalau kita lihat dalam diri Ibu Mega itu ada semua itu. Ya. Nah, seorang tua jangan diajak adu lari dong. Seorang sudah berusia bisa di atas 70 tahun, kalau diajak adu lari pasti kalah. Tetapi kalau diajak berpikir, ya, kemudian kearifan, pasti dia lebih unggul dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, saya melihat dari sudut itu ya sangat masih pantas. Nah, persoalannya siapa yang mendampingi Ibu Mega? Nah, sebelum ke situ nih Bang, sebelum ke siapa yang mendampingi Bu Mega ini Bang, izin Bang, mohon izin. Apakah pidato Bu Mega itu kemarin itu mengarah ke tanda-tanda itu atau sebaliknya? Kan paling nggak ada 3 hal yang kita catat. Ketika baru memulai Bu Mega ngetes dulu nih, saya udah tua apa belum gitu kan? Nah itu belum kan? Ulang lagi kata abang, malah abang yang mengingatkan kan. Kemudian yang kedua kali ada yang tanya ke saya, pemimpin masa depan harapan Bu Mega tuh seperti apa? Lu kok kalian nggak lihat? Lu kok nggak lihat gue? Nah, gimana sih gitu-gitulah. Iya. Yang ketiga, Bu Mega setengah jam Bang kurang lebih itu mengelaborasi dan membahas pemimpin-pemimpin dan pahlawan-pahlawan perempuan hebat yang pernah memimpin. Iron Lady dibahas. Iya, dari mulai Cleopatra, Malahayati sampai Iron Lady Margaret Thatcher, Queen Elizabeth sampai Cleopatra dan Ratu Sima ya. Itu dibahas komprehensif. Kemudian yang berikutnya beliau menekankan pentingnya pemimpin itu untuk turun ke rakyat, bonding dengan rakyat. Ujungnya kemudian Bu Mega bilang contoh aja Pak Jokowi. Nah, tapi sebelum sampai ujung itu dia cerita dulu setengah jam bagaimana kiprah Bu Mega tampil dan hadir bersama rakyat gitu. Nah, apakah tanda-tanda itu mengarah ke sana atau seperti kata para pengamat bahwa ini kode untuk Mbak Puan gitu, lebih berat gitu. Ya. Kalau saya lihat justru Mbak Mega masih merasa yakin bahwa dia masih bisa memimpin bangsa ini dengan apa yang dia sampaikan itu. Ya. Jadi ya nggak mungkin dong Mbak Mega mengatakan saya mau jadi calon presiden. Tetapi kan kira-kira kader PDIP yang cerdas itu harus bisa menangkap arahnya itu kemana. Kalau mereka nggak cerdas pasti tidak bisa menangkap. Ya. Ini arahnya jelas kok bahwa Mbak Mega sebenarnya ingin mengatakan saya ini masih pantas, masih mampu. Tidak bicara pantas saja, saya masih mampu kok memimpin bangsa ini. Satu gitu kan. Kemudian apakah Mbak Mega ini mau melihat dia maju ini secara emosional? Bukan. Jadi memang dengan beberapa kali kita pemilu kita lihat begitu keras ya kelompok kanan dan kelompok nasionalis ini benturannya begitu keras 2014-2019. Kalau Ganjar jadi presiden maka nih kelompok kanan akan melakukan langkah-langkah yang ya tidak bangsa ini tidak bisa bersatu dalam membangun Indonesia ke depan. Begitu juga kalau Anies terpilih misalnya. Nah oleh karena itu harus dicari solusi. Bangsa ini kan harus cari solusi, bukan nabrak sana sini. Nah saya kira kalau Mbak Mega ini maju sebagai seorang calon presiden, ini solusi. Ya, solusi buat bangsa ini. Dan saya yakin betul bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, tokoh-tokoh Islam yang lain ini bisa terima. Ini kita jangan bicara gender lagi, ini perempuan, ini laki, nggak ada urusan itu. Kepentingan bangsa itu harus di atas itu semua.
Nah, persoalannya masih ada misalnya orang-orang yang ingin menyemangati Pak Jokowi 3 periode misalnya. Atau ada yang ingin tambah masa jabatan misalnya. Ya sudahlah. Kita konstitusi tidak kita rubah. Masa jabatan presiden tidak kita rubah. Yang paling tepat agar continuity program apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini bisa berlangsung dan bisa jalan, Pak Jokowi jadi wakil presidennya Megawati. Ya kan? Jadi pasangan presiden itu nanti PDIP mengusung Megawati dan Jokowi. Jadi Megawati presiden, Jokowi wakil presiden. Kan mantap itu. Tidak ada kekhawatiran bahwa orang bilang nanti kontinuitas infrastruktur, pembangunan IKN tetap bisa berjalan. Karena Pak Jokowi ada di dalam. Urusan-urusan kebangsaan itu diserahkanlah kepada Ibu Mega. Tapi urusan bagaimana membangun kebutuhan-kebutuhan bangsa dan negara seperti infrastruktur, pertanian, ya kan, kehutanan dan lain-lain misalnya, termasuk persoalan-persoalan ekonomi kita secara umum, ya diserahkan kepada koordinasi Pak Jokowi sebagai wakil presiden. Jadi wakil presiden yang betul-betul berfungsi. Nah, ini yang kita lihat, misalnya kita ambil contoh Rusia. Rusia itu kan orang ingin tetap supaya Putin itu mereka lihat harus tetap menjadi pemimpin. Tapi ada problem 2 periode. Di Rusia kan juga tidak boleh lebih dari 2 periode. Maka diambil langkah Putin menjadi Perdana Menteri, lalu Medvedev menjadi presiden. Kemudian pada pemilu berikutnya, Putin menjadi presiden lagi dalam pemilu berikutnya. Jadi presiden-presiden di dunia itu sudah ada. Jadi kita ini jangan mengatakan ini setback, ini sebenarnya tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan. Ya, saya kira itu salah. Apa Rusia itu setback? Apa Rusia itu mengambil langkah yang salah? Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Putin, itu saya kira luar biasa. Rusia itu berkembang. Dulu kan timpang sekali kekuatan adik kuasa ini antara US dan Rusia setelah Glasnost itu kan. Ya. Tetapi kan sekarang udah seimbang. Ya, kekuatan antara Rusia dengan Amerika. Jadi kalau kita lihat dari situ, usulan dari Total Politik, dan saya tambahkan dengan usulan saya Pak Jokowi menjadi wakil presiden, wah ini mantap udah. Ini adalah sintesis ya. Gimana? Kalau Pak Jokowi itu dulu kita anggap tesis, Anies Baswedan antitesis, Megawati Jokowi ini sintesis. Jadi dari pertarungan ini lahirlah yang namanya sintesis Megawati dan Jokowi. Maju secara bersama-sama memimpin Indonesia ke depan. Saya kira ini bangsa ini menjadi besar dan bangsa-bangsa sekarang kita ini di ASEAN aja kurang dihargai. Apalagi sepak bola kita sering kalah. Kalau contoh dari sepak bola kan. Jadi penghargaan negara-negara ASEAN, negara-negara Asia, bahkan negara dunia kepada 2 figur ini, Mega dan Jokowi ini dahsyat. Ya orang boleh nggak setuju, mari kita debatkan, mari kita diskusikan dasar-dasarnya apa. Apanya memang yang lain-lain lebih unggul dari Mega dan Jokowi? Coba kita cek satu persatu. Anies. Ya apa lebih unggul? Ganjar apa lebih unggul? Prabowo apa lebih unggul? Duet ini Bang. Nah ini kan bicara. Dua ini pernah jadi presiden loh dua-duanya loh. Oh iya benar. Dahsyat. Itu dahsyat sekali. Kalau di Perancis kan mantan presiden tuh jadi Mahkamah Konstitusi kan. Di sini mantan presiden maju lagi bersama-sama menjadi presiden dan wakil presiden. Ini menjadi bangsa besar dan ini sejarah menjadi model bagi negara-negara lain. Iya ya. Jadi Bu Mega urusan kenegaraan, simbol-simbol negara, urusan governing, acting presidennya ya Pak Jokowi karena memang. Ya ini juga kemarin tuh omongan Cak Nun ya, yang cukup tajam sih ya. Menolak bertemu Anies, menolak bertemu Ganjar katanya kan karena takut tambah musuh gitu ya. Memang dengan
Mega Jokowi persoalan ini bisa ya kalau nggak selesai ya minimal lebih baik gitu. Ya pasti konflik-konflik lebih kecil, ya kan? Pasti konflik-konflik lebih kecil. Karena kalau bilang kita bicara setuju nggak setuju, pro kontra itu pasti ada. Tidak mungkin kita menyeragamkan semuanya harus setuju. Itu tapi kan kita meminimalisir persoalan bangsa ini dengan konflik-konflik masa lalu itu yang kecil-kecil itu bisa kita selesaikan. Dengan kedua figur ini, saya kira Mbak Mega ini tetap bisa mengakomodir tokoh-tokoh Islam kok. Kita ambil contoh, kenapa dia waktu sidang MPR 2001 misalnya, ya, ketika Gus Dur lengser, dia dijadikan presiden, kenapa dia ngotot minta wakil saya harus Hamzahas? Dia nggak mau Akbar Tanjung, nggak mau SBY, wakilnya Hamzahas. Dan hebatnya nggak ada nih hebatnya nih, nggak ada. Ya. Dan hebatnya SBY tetap ngotot maju dan kalah. Dan dijadikan menteri. Ya, Menko Polhukam. itulah. Jadi kalau kita lihat figurnya Mega ini nggak ada dibilang dendam ya, nggak ada. Jadi buktinya apa? Ya itu SBY jadi menteri. Kemudian yang namanya Yusril jadi menteri kan, gitu loh. Meskipun Yusril, kalau Yusril apa ininya? Ya Yusril kan artinya PBB, partai yang sangat kental Islamnya, ya kan. Kemudian dari P3 Bahtiar Hamzah jadi menteri. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam pada masa itu. Yusuf Kala dipecat Gus Dur, jadi menteri lagi sama zaman Bu Mega itu, ya kan. Menko Kesra ya Yusuf Kala. Ya, jadi kalau kita lihat kedekatan Mega dengan tokoh-tokoh Islam di luar persoalan kepentingan politik, tapi dia tidak merasa terancam dengan kehadiran tokoh-tokoh Islam di lingkungan dia. Ini penting, ya kan? Kalau ada orang lain merasa terancam itu soal lain, tapi Mbak Mega sendiri enggak. Jadi apa? Artinya dia bisa mengakomodir seluruh potensi dan kekuatan-kekuatan yang ada di tengah-tengah bangsa kita ini untuk mari bersama-sama. Jadi Mega punya kapasiti untuk mengajak yang lain itu, marilah kita bersatu bersama-sama lah kita bangun bangsa ini. Ngapain sih kita ribut-ribut? Nah Mega punya kapasitas itu. Kalau yang lain mau ngomong gitu, lo siapa? Ya kan? Kamu siapa? Tapi kalau Mega yang bilang marilah kita bersatu, bangun bangsa ini bersama-sama. Kita nggak usah ribut-ribut. Ayo Anies, ayo Ganjar, ya kan? Ayo semuanya. Pak Jokowi kita bersama-sama, ya kan? Pak Surya Paloh kalau mau juga boleh. Kalau nggak mau nggak apa-apa kan gitu. Ya kan? Mungkin nggak Pak Surya itu jadi dukung swing pindah ke Bu Mega dan Pak Ya, Jokowi. kalau lihat karakternya Pak Surya soal pindah-pindah tuh gampang aja. Bukan sesuatu yang sulit soal pindah-pindah itu. Udah biasa dia pindah-pindah. Ya kan? Mari Pak SBY. Saya kira ini bangsa menjadi bangsa besar. Kita nih mimpi bangsa ini menjadi bangsa besar yang dihargai. Ya kan? Jadi kita nih kalau kita ke ke Mesir, Indonesia, kita bilang dari Indonesia, Soekarno kan. Coba kita ke Uzbekistan, ziarah ke makam Bukhari Muslim, ya kan? Begitu kita bilang Indonesia Soekarno, boleh masuk ke dalam, kalau enggak di luar. Nah ini hebat. Kita ke Rusia juga dihargai karena Soekarno, pemimpin besar yang dikenal oleh bangsa-bangsa besar, kemudian dihargai. Nah kita ingin bangsa kita ini seperti ini. Iya. Jokowi itu sebenarnya sudah punya kapasitas juga untuk lebih dikenal di negara-negara lain ya, dengan G20, dengan macam-macam acara-acara internasional, dan dia berani datang ke Ukraina, ya, menemui Putin, ke Rusia menemui Putin ke Rusia, Bang. ke Rusia. Ukraina tuh Zelensky, Bang. Zelensky ya. Apa? Zelensky ini kan pelawak, jadi kita salah-salah dia ketawa juga. Pelawak tapi pakai rudal, Bang. Nah, jadi semangat kita ini adalah semangat ingin bangsa ini menjadi bangsa besar. Bukan bangsa yang main di pinggir-pinggir. Tapi memang kalau Bu Mega ini soal dendam, soal kebencian itu dia agak
memang agak terlatih untuk mengatasi ya. Misalnya gimana pun Pak Yusuf Kalla ini dulu kan wakilnya Pak SBY dan berhadapan dengan beliau. Setelah. Enggak, 2004 berhadapan dong Bang. Ya, SBY, makanya kan JK. sebelumnya kan diangkat menjadi Menko Kesra. Iya, Menko Kesra jadi wakilnya Pak SBY, habis itu jadi capres lawan Bu Mega. Kemudian 2014 Kak Ucu ini didorong jadi wakilnya Jokowi kan. Ya, tapi kan Kalau kalau Bu Mega teken nggak mungkin ya. ya tapi kan menurut Kak Ucu ini menurut Kak Ucu ini yang minta dia menjadi wakil presidennya Jokowi Mbak Mega juga. Nah, artinya kan berbesar hati kan. Berbesar hati. Kita Iya, perlu orang seperti ini. Pak gitu loh. Budiono juga seperti itu, hubungannya dengan Ibu Mega kan sampai sekarang masih baik. Masih baik. Iya. Jadi Meskipun pernah jadi wakil presidennya Pak SBY. Ya, agak damai dia wakil presiden SBY dua-duanya. Iya ya. Budiono Friends semua ya Bang ya. sama Kak Ucu. ya walaupun kan. walaupun orang banyak yang meragukan tentang nilai-nilai kepribadian Bung Karno menetes kepada Mbak Mega, sebenarnya itu keliru. Artinya pola dia, cara dia merawat hubungan, cara dia membangun komunikasi, cara dia menerima semua kalangan, ya kan, walaupun pernah berbeda, itu nggak ada masalah buat dia. Nah kalau kita pikir ya, justru kan tokoh-tokoh Islam pada masa 99-2004 ketika Gus Dur jadi presiden dan sebelum pemilihan presiden itu kan tokoh-tokoh P3 kemudian PBB ya. Itu jagoan-jagoan tuh Ahmad Sumargono. Itu kan semuanya kan Marjono. mengecam Megawati sebagai calon presiden perempuan dan Megawati tahu itu. Tetapi begitu dia jadi presiden, dia rangkul semua, dia ajak semua. Iya kan? Oh, ini anti politik perempuan nih juga ada kuat waktu itu Bang. Kuat. Salah satunya Hamzah Has yang kemudian beliau minta jadi wakil presidennya kan. Bahtiar Hamzah sebagai ketua fraksi. Akbar Tanjung juga kata Opung Panda kan. Iya. Kalau Akbar saya nggak tahu. Akbar saya nggak dengar. Akbar ini lebih HMI yang bisa inilah dekat sama Opung Panda. Ya, dekat PSI. Opung Panda Bang. Iya. Opung kan info lah ada juga kan kayak abang kan. Ya kalau Opung Panda sama Bang Akbar ini tinggal ngomong-ngomong bahasa Tapanuli aja kan saling ngerti ya kan. Iya. Ya, kawan seumur ya. Bang, tapi oke. Tapi kalau misalkan ada omongan gini loh, kok dua-duanya PDI? Ini gimana persatuannya? Di mana merangkulnya? Di mana mengajak pihak lainnya? Kalau dua-duanya simbol dari PD Perjuangan. Nah, kita selalu melihat politik itu dengan polarisasi itu. Itulah menurut saya itu salah. Kalau bicara kepentingan bangsa, ya toh kita lihatlah. Toh partai-partai Islam juga mendukung Pak Jokowi jadi presiden. Kan? Gitu loh. Dan kemudian waktu Mbak Mega jadi presiden mereka juga dukung. Apa salahnya sekarang juga mereka dukung? Jadi kalau kita selalu bicara di mana tempatnya, nanti mantan Murba bilang juga di mana aku. Mantan Murba. Ya kan? Parkindo juga mantan Parkindo tanya lagi di mana aku. Pemkri kan. Terus partai-partai Islam Syarikat Islam ini mantan Syarikat Islam ini tanya lagi. Jangan begitulah kita berbangsa dan bernegara kalau kita memang tujuannya ingin membesarkan bangsa dan negara ini. dan menciptakan sintesa kebaikan tadi untuk bangsa ya. Jadi berpikirnya harus tesis, antitesis, sintesis. Berarti udah ganti sintesis ini dari Unpacking Indonesia jadi Mega Jokowi nih ya. Ya, Mega Jokowi. Jadi selama perjalanan intelektual dan kontemplasi abang ini kan terakhir kita nih bikin Bang Zulfan rame ini kan antitesis kan. Sekarang udah ketemu sintesisnya. Ya, Menurut abang sintesisnya ini. itu, sintesisnya Mega Jokowi gitu. Tapi kan gini di internal sendiri kalau kita lihat kemarin wawancara Mbak Puan dengan Mbak Rosi misalnya. Seberapa gila ide itu kalau kata Mbak Rosi? Gila. Iya. Gila. Ya kan Nggak mungkin. Mbak Puan itu mengatakan gila itu kan bukan dalam konteks nggak setuju. Ya Nggak kan? setuju. Kami keluarga akan melarang katanya atau tidak setuju nanti mungkin bisa dicuplik kali. Nah, jadi begini. Kalau kita bicara pengalaman-pengalaman dengan Ibu Mega, kan pasti putra-putrinya ini kan akan ikut lah
Ya. Nah, kan saya punya pengalaman misalnya. Dulu Mbak Mega mengatakan kalau saya nanti tidak maju sebagai ketua umum, maka Eros siap-siap, Eros Jarod untuk maju sebagai ketua umum. Ternyata di dalam kongres di Semarang itu, kongres kedua PDIP di Semarang, Eros tuh jangankan menjadi ketua umum, masuk arena kongres saja nggak bisa. Ya kan? Gitu. Saya tanya sama Mbak Mega, ada ruangan khusus, ada kamar khusus Mbak Mega di Semarang di arena kongres. Saya tanya, Mbak Ega kan kalau nggak salah pernah ngomong bahwa si Kumis, masuk Kumis itu Eros maksudnya, siap-siap maju calon ketua umum PDIP, gitu loh. Kok sekarang dia nggak bisa masuk nih Mbak? Itu Lavan. Dia kan saya bilang kalau saya nggak mau maju ya dia yang maju. Sekarang kan saya maju sebagai ketua umum. Kalau dia tahu saya maju ya dia jangan mencalonkan diri dong, kata Mbak Mega. Nah ini kan bisa saja, ya kan? Gitu. Setelah dapat masukan dari segala macam, ya kan, intelektual, ya kan, ulama, kiai-kiai dan macam-macam. Bagaimana ingin mensatukan bangsa ini, Mbak Mega ngambil kesimpulan bisa aja. Oh kalau gitu sekarang saya aja yang maju. Ini bukan demi kepentingan pribadi ya atau keluarga, itu udah selesai. Ini demi kepentingan bangsa dan negara. Nah ini kita ini kadang-kadang kalau nggak melihat secara hati, ya ini rusak. Orang tuh kan bicara ego, emosional, ego. Ya kan, kita nih bertiga kan Mega jadi presiden, kita begini juga di podcast. juga, Bang. Ya, Emang ada yang kalau Mega jadi presiden dia kehidupannya berubah jadi lebih buruk. Loh, artinya kan itu pasti ada lah, ya kan? Ada orang yang takut sekarang udah jaya, nanti kalau Mega presiden nggak jaya. Ada orang yang merasa belum jaya, nanti Mega presiden jaya. Kalau kita, kalau kita nggak, sama-sama aja. aku tetap jadi host di Unpacking, kalian tetap di Total Politik. Sekali-sekali kita gabung juga, ya kan? Kalau kita ke Unpacking, abang yang jadi narasumber. Total Unpacking. Total Unpacking. Oh gitu Bang. Nah tapi kan kayak misalnya beberapa misalnya Opung Panda lah ya, yang juga mengatakan berkawan sama Bu Mega. 2013 lalu Opung juga sudah pernah bicara empat mata dengan Bu Mega. Ya seperti yang diulang-ulang oleh Opung, Bu Mega menyatakan aku udah tua, udah nenek-nenek. Kau nggak pernah ngomong sama Mega. Iya, aku mengenal Mega. Ya jelas aku nggak pernah ngomong Opung. Dibilang gua nggak pernah. Kau nih nggak mengerti Mega. Ya pasti nggak mengerti. Tetapi ada penjelasan si Opung Panda menjelaskan bahwa 2013 dia dimarahi Mbak Mega di Batu Tulis. Apa alasan kau mencalonkan Jokowi? Kan artinya dimarahin dia. Jadi 2014 itu bukan Bu Mega tidak mau maju, ya, tetapi karena agar menjagalah ya internal PDIP ini tetap utuh, ya kan, jangan diadu domba oleh pihak lain, maka Ibu Mega mundur, dukung Jokowi sebagai calon presiden. Nah, apakah ada gerakan nggak yang gerakan yang membuat Mbak Mega itu sehingga tidak maju? Ada, misalnya Pak Darto. Opa Darto ini. Opa Darto mengumumkan duluan bahwa calon kita siapa? Jokowi misalnya. Jenderal Sidarto Danu Subroto ya. Mantan ajudan Bung Karno. Sekarang mantin pres. Ya, Opa Darto. Nah, kemudian Opung Panda juga mengatakan dia naik podium dengan dengan berpidato mendukung Jokowi juga jadi calon presiden PDIP. Setelah bicara sama Bu Mega bilang udah tua nenek-nenek itu. Kemudian Opung ambil alih podium mikrofon ini kan di forum kan, bilang begitu. Ya, tadi tapi dia bilang setelah itu aku dipanggil lagi di Batu Tulis, dimarahin apa kok ngomong seperti itu. Nah artinya apa? Bahwa belum tentu Bu Mega setuju dengan langkah itu. Nah apa bedanya dulu sama sekarang, Bang?
Kan Bu Mega juga, bahkan Mbak Puan bilang nggak mungkin lah. Ibu tuh lebih baik jadi ibu bangsa. Ini gila ini. Nah, gini. Gila. Enggak lah. Ya tentu saja nggak mungkin dan Nggak mungkin Bu Mega nyapres nggak lagi. mungkin dan kita juga sebagai keluarga nggak akan mengizinkan. Pengertian ibu bangsa itu kita ini Indonesia, ya kita ini Indonesia. Ya ibu bangsa itu kalau tidak memegang suatu kekuasaan yang jelas, ya ibu-ibuan nanti bikin orang, ya kan? Ya dong. Kalau mau jadi ibu bangsa ya ada kesempatan memimpin bangsa dengan jabatan resmi sebagai kepala negara, kenapa enggak? Ya kan? Kalau kita lihat pidatonya kemarin, ya kan cara-cara dia bercanda semua, ini orang fresh gitu loh. Dan sehat jasmani, rohani ya Bang. lebih sehat dari calon-calon presiden yang lain. Yang lain kolesterol lagi tinggi semua secara fisik. nunggu rekom partai ini. Saya paling tahu Mbak Mega tuh paling jaga itu kolesterol, darah tinggi, darah rendah, tegangan darah. Ya, Tegangan darah tuh tekanan darah. tekanan darah, Iya. ya kan? Ah, kalau darah encer, darah kental, Tegangan itu listrik banget. ya, Darah putih merah. anggap gitu. aja mobil listrik lah. Iya, iya. Hah? Jadi dia menjaga betul itu, ya kan? Dan kenapa dia suka sekali cabai misalnya, yang pedas? Dulu kalau cabai itu kan selalu pesannya dari tim-tim. Waktu tim-tim dulu masih masuk ke kita, nah, itu Mbak Mega kalau dikirim cabai dari tim-tim senang sekali. Dia suka makan pedas. Nah, karena dia tahu cabai ini vitamin C-nya paling tinggi. Bukan hanya persoalan pedasnya aja. Nah, jadi Testimoni kawan ini bos. ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Mbak Mega tuh paling senang, kau jangan bawa daging, udah banyak di sini daging, ayam, jangan. Kalau kau datang dari Manado sana, Maluku sana, kau bawa ikan yang segar-segar. Nah, tuh Mbak Mega tuh senang itu. Pengamat kuliner juga. Nah, ya kan? Linden. Ya. Kalau hari Jumat apa Mbak Mega itu nggak mau kemana-mana, makannya nasi Padang. Jadi sederhana aja dia. Nggak ada itu di meja ruang makannya ada ini segala macam puluhan makan, nggak ada. Duduk di meja kecil makan warung Padang presiden ini. Happy tuh udah ya. Nah, Kalau jadi Pak Taufik agak banyak di meja makan ini. karena Pak Taufik kan kalau makan Menjamu orang pasti. menjamu orang. Pak rame-rame Beda, pasti yang kan. beda. Manusia kumpul ini kan. Sehingga karena Pak Taufik lebih sering menjamu orang, Mbak Mega nggak ada kesempatan lagi. Lebih artinya terbatas. Iya. Mbak Mega ini terbatas, lebih terbatas. Mantap juga, Bang. Jadi Sintesisnya untuk maju bangsa ini maju ke depan, ya kan? Sebagai bangsa yang besar, sintesisnya adalah Megawati presiden, Jokowi wakil presiden. ya ini juga menjawab persoalannya Cak Nun tadi ya. Polarisasi. Cak Nun kan, wah kalau kita lihat bagaimana sikapnya Cak Nun itu mengatakan soal Anies dan Ganjar ini akan terjadi rusuh dan tidak tertib, tidak damai. Ini paling tepat nih udah, ya kan? Jadi kalau Cak Nun berkawan sama Bu Mega dan Pak Jokowi berarti musuhnya nggak nambah lah ya. Nggak nambah, malah banyak kawan lagi. Iya, gitu. Ya kan? Nah, gitu. Cak Nun. Si Butet juga Kertarajasa itu juga terwakili. Karena masih ada Pak Jokowi. Pak Jokowi ada di situ. Kelompok-kelompok seniman yang selama ini mendukungnya. Nah terus gimana dengan seberapa punya posibilitas secara politik hitung-hitungan ide abang ini yang kalau kata Opung ini pasti kalau kita aja dibilang maha tersesat. Gimana ide abang Kalau ini kan? matematika politiknya ini 100% ini. Nah gimana bang matematika politik untuk bisa menjadikan ini possible nggak sih? Sebenarnya kalau PDIP mau, Mbak Mega mau kan nggak perlu lagi pertimbangan dengan partai politik yang lain. Thresholdnya kan sudah memenuhi. Dan saya yakin pasti banyak partai yang mau bergabung. Apalagi ada Pak Jokowinya. Ada Pak Jokowi, Pak Ganjar, Pak Prabowo pun bilang siap. Saya jadi Menko Polkam aja lah. Nah, Surya Bang Surya. Bang Surya ya kalau nggak jadi menteri jadi dubes saja lah. Lo kasih dong dialog imajiner lo soal Dubesnya Bang Surya. itu Bang Surya itu bukan dubes sembarangan. Dubes yang ditugaskan untuk melakukan
approach kepada seluruh pemimpin-pemimpin besar di dunia ini. Duta besar keliling. Ya? Keliling, istimewa. Itu. Kayak Pak Alwi. Jangan di Timur kalian Tengah. mikir jadi dubes di Siberia, dapat di Kazakhstan. Ya. Mau datang besok di. Fajrul. Iya, yang mulia ada Fajrul Rahman. Oke. Ini agak gila, ya nggak tahu gila apa. Menurut kita sih Gila. gila tapi masuk akal sih. Iya. Loh, artinya kan siapa yang mengatakan kecuali kan orang ada sentimen-sentimen pribadi, ada orang-orang yang ada romantisme masa lalu, ketidaksenangan kepada Bu Mega misalnya atau kepada Pak Jokowi, itu enggak setuju. Sangat logik, Pak Jokowi itu tetap bisa melanjutkan. Iya. Dia kan khawatir kalau bukan dia ini, maka program yang sudah dijalankan ini akan bisa terhambat. Bagaimana tidak terhambat? Masuk dia bersama-sama dengan Ibu Mega. Konstitusional. Dan saya yakin Ibu Mega itu karena sudah menganggap bukan hanya adik ini yang namanya Pak Jokowi, ini anak, kader sendiri, jalankan idemu, selesaikan 5 tahun ini. Dan, Pak Prabowo muncul aja dari belakang dia. Ya. Teratak. marching band ini. Dan satu lagi Bang. Udah senang, udah mantap kan Pak Prabowo itu. Dan satu lagi, Pak Jokowi kan juga sedang memulai putra-putranya untuk bisa berkarir di politik kan. Iya. Dan tentu saja rumah besarnya untuk anak-anak Pak Jokowi ya PD Perjuangan. Iya. Nah, Udah nggak cocok lah kalau keluarga Pak Jokowi di Golkar, Nasdem, di partai lain itu bukan rumahnya. Rumah mereka tuh PDIP udah. Warnanya udah ke situ. Iya. Oke. Yang namanya Solo itu ya PDIP. dan ini langkah yang baik untuk menjamin keberlanjutan dan masa depan politik dari Iya, anak. kaderisasi internal. Kita ini terus terang ya, saya memang seorang Islam, bekas ketua umum HMI, terus terang aja bahwa kita perlu memang tokoh-tokoh nasionalis. Tentu di sini dalam konteks religius untuk terus memimpin bangsa ini. Terus.